Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan Mas Agung. Saat ini kita akan bareng-bareng baper lagi ya, bahas pertanyaan. Jadi ada dua pertanyaan yang saya kira bisa dijadikan satu. Yang pertama terkait dengan bagaimana hukum memendam ari-ari atau plasenta. Ini yang pertama. Pertanyaan yang kedua, itu ada seorang ibu menelpon kepada saya, intinya mempunyai cucu laki-laki dan perempuan yang lahir bersamaan, dampit, dalam bahasa Jawa dampit, kembar dampit. Jadi bayi lahir laki-laki dan perempuan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memendam atau mengubur ari-arinya itu. Nah, ini yang saya kira menjadi bahasan kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita kaji. Tentu saya juga mencari referensi-referensi. Jadi ari-ari itu di dalam bahasa Arabnya disebut masyimah. Kalau dalam bahasa medisnya disebut sebagai plasenta. Jadi ari-ari atau plasenta atau masyimah itu adalah organ penting pada proses kehamilan. Jadi ketika seorang wanita hamil, maka di situ kemudian akan terbentuk ari-ari plasenta yang itu menjadi tempat untuk tumbuhnya bayi dan kemudian juga menjadi sumber kehidupan. Letaknya itu tepat di dalam kandungan atau di rahim. Ari-ari itu mempunyai bentuk bundar seperti piringan tebal dengan diameter antara 15 sampai 20 cm, tebalnya 2,5 sampai 5 cm. Dan beratnya saat sudah cukup bulan, kira-kira 37 minggu, itu beratnya sekitar 500 gram. Nah, isinya berupa pembuluh darah yang berasal dari tali pusar atau umbilical cord. Ini tentang pengertian ari-arinya. Kemudian fungsi ari-ari itu sendiri apa? Ari-ari atau plasenta atau masyimah itu secara medis berfungsi sebagai penyedia makanan dan sebagai saluran lainnya yang menghubungkan antara janin dengan ibunya. Jadi kan janin dalam perut atau dalam rahim ibu itu kemudian terhubung dengan ibunya melalui plasenta ini. Selama berbulan-bulan, plasenta atau ari-ari ini sangat berguna bagi bayi di dalam rahim sang ibu. Namun begitu bayi lahir, maka peran ari-ari atau plasenta itu selesai. Itu fungsi ari-ari. Nah, kemudian apakah sebuah atau ari-ari itu bagian dari ibu atau bagian dari anak? Kira-kira seperti itu ya. Di dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ala Syarh Al-Manhaj, Syekh Sulaiman Al-Jamal mengatakan, ini di dalam satu pembahasannya, hal al-masyimatu juz'un minal ummi au minal maulud. Apakah masyimah itu bagian dari ibu atau bagian dari bayi yang lahir? Hatta idza mata ahaduhuma, sehingga apabila mati salah satu dari keduanya, atau ibunya yang meninggal atau anaknya yang meninggal, akibang fisolaha kamalahu, akibang solaha kana lahu hukmul juz'il munfasoli minal mayiti. Jadi apakah itu kemudian dihukumi kalau mati salah satunya, ayah ibunya meninggal atau bayi yang meninggal itu, bagaimana plasenta atau masyimah itu dihukumi? Apakah dia dihukumi sebagai bagian dari ibu yang meninggal atau mati yang meninggal
itu, maka kemudian di sana dibahas bahwa hukumnya itu seperti bagian tubuh yang terpisah dari mayit yang wajib dikuburkan atau tidak. Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Nah, Imam Ibnu Qasim berpendapat bahwa itu tidak ada kewajiban apapun atas ari-ari atau al-masimah. Jadi ketika misalnya si ibu meninggal atau si bayi yang meninggal ketika melahirkan itu, lalu bagaimana perlakuan terhadap ari-ari itu atau plasenta itu, pada dasarnya plasenta itu sesuatu yang tersendiri, terpisah. Dia tidak terkait dengan ibunya, juga tidak terkait dengan bayinya. Jadi intinya seperti itu. Artinya ketika misalnya ibunya meninggal, ya ibunya dikuburkan. Ketika bayinya meninggal, bayinya dikuburkan. Plasentanya sendiri juga itu diperlakukan tersendiri. Tentu nanti kita akan membahasnya lebih jauh tentang hal itu. Nah, bagaimana dengan memendam atau mengubur plasenta atau ari-ari itu? Nabi di dalam salah satu hadis yang kita kenal memerintahkan untuk mengubur 7 potongan badan manusia. Di Nabi memerintahkan untuk mengubur 7 potongan badan manusia. Apa itu? Yang pertama rambut, yang kedua kuku, yang ketiga darah, kemudian yang keempat haid, yang kelima gigi, yang keenam itu gumpalan darah, dan yang ketujuh itu ari-ari atau al-masimah tadi. Jadi kalau kita kembalikan pada hadis ini atau keterangan ini, maka ari-ari termasuk yang diperintahkan untuk dipendam atau dikuburkan. Nah, selanjutnya berdasarkan hadis di atas, maka menguburkan atau memendam plasenta di dalam tanah itu adalah sunnah. Mengapa? Karena plasenta itu akan segera membusuk. Bila tidak dipendam, maka jalan yang terbaik itu adalah dengan dipendam agar tidak merusak lingkungan. Namun tentu itu tidak ada kaitannya dengan iringan ritual apapun dan juga tidak ada niat apapun kecuali dalam rangka kebersihan atau kesehatan lingkungan. Kalau seperti itu ya tentu boleh saja, jadi cukup dipendam saja dan kemudian selesai. Nah, lalu yang terjadi persoalannya di masyarakat itu ada beberapa pemahaman yang tidak tepat atau boleh dikatakan salah ya. Ada yang mengatakan bahwa plasenta atau ari-ari itu ada hubungan gaib tertentu antara bayi dengan plasentanya. Nah, kemudian kalau kita mengenal dalaman dulu ada kakang kawah adi ari-ari, yaitu itu sesuatu yang sebetulnya terpisah tetapi menjadi ada di dalam masyarakat kepercayaan seperti itu. Kemudian yang kedua, pemahaman yang salah atau yang tidak tepat itu, mengubur plasenta itu harus di dekat rumah atau bahkan di depan pintu diberikan pelita, diberikan lampu. Jadi ari-arinya dibawa pulang, kemudian dikuburkan di samping pintu sebelah kanan atau sebelah kiri rumah. Nanti kita sampaikan di situ. Kalau di sebelah kanan pemahamannya itu adalah anak laki-laki, kalau sudah kiri itu anak perempuan, lalu diberikan pelita atau diberikan lampu. Nah, kemudian pemahaman yang ketiga yang tidak tepat adalah bersamanya itu juga dikuburkan benda-benda tertentu yang dipercaya akan berpengaruh atas nasib dan kehidupan si bayi kelak ketika dewasa. Maka kita juga sering mendengar atau melihat ada orang yang menguburkan plasenta itu ditambahi dengan buku tulis, ada ditambahi dengan pensil supaya dia bisa menulis, bisa kemudian membaca, bisa menulis dan terusnya. Jadi itu pemahaman-pemahaman yang tidak
tepat. Nah, lalu apakah ada tuntunan khusus terkait dengan mengubur plasenta itu atau mengubur ari-ari itu? Jadi kalau kembali kepada hadis tadi, kita diperintahkan mengubur itu memang ada perintah menguburnya, tetapi tidak ada perintah khusus terhadap bagaimana mengubur plasenta atau ari-ari itu. Baik laki-laki ataupun perempuan, ataupun berarti pertanyaan yang juga muncul dari Bu Tina itu atas bayi yang kembar dampit putra dan putri bagaimana dipendam. Jadi pada prinsipnya ari-ari itu setelah dibersihkan kemudian ya diberikan tempat yang layak, dibuatkan katakanlah satu atau tempat, kemudian ditanam dimanapun itu tidak ada masalah. Jadi tidak harus di sebelah kanan pintu, tidak harus di sebelah kiri pintu, tidak harus diberikan lampu dan seterusnya. Jadi itu semuanya lebih pada masalah kebersihan dan lingkungan saja. Jadi bukan terkait dengan akidah atau kepercayaan. Dengan demikian menjawab tadi apa kalau bayi lahirnya laki-laki dan perempuan itu kembar dampit itu bagaimana dikuburkan? Ya dia bisa saja dikuburkan jadi satu tempat, tidak perlu dipisahkan kanan dan kiri. Jadi boleh saja menjadi satu tempat di satu tempat tertentu. Apakah itu di sekitar rumah kita boleh atau kemudian di kebun juga boleh, tidak ada masalah. Yang penting kemudian itu aman, terutama tentu dari gangguan ya. Kalau itu karena plasenta itu ada bau amisnya, kemudian nanti kalau tidak ditanam dengan dalam nanti bisa menimbulkan, bisa diambil oleh anjing misalnya, yaitu ditutup dengan rapat dengan baik. Tapi prinsipnya lebih di situ, tidak ada keyakinan lain yang perlu dipahami terkait dengan pemahaman mengubur plasenta itu. Jadi hal itu sekali lagi hanyalah kebiasaan di dalam masyarakat. Ya kalau boleh dikatakan itu ya kearifan lokal saja. Kalau ada dia punya bayi laki-laki dikubur di dekat pintu rumah, dikasih lampu di dekat sebelah kanan, itu artinya anak laki-laki. Kalau di sebelah kiri itu artinya anak perempuan. Ini kan sekedar isyarat saja bagi tetangga. Oh, tetangga saya itu punya bayi perempuan karena dia ditanamnya di sebelah kirinya. Oh, tetangga saya itu punya bayinya lahirnya laki-laki karena ditanam di sebelah kanan. Tetapi cukup begitu, tidak ada masalah. Itu sebagai satu kearifan lokal, sebagai satu yang biasa, tetapi tidak boleh itu menjadi satu keyakinan yang kemudian apabila misalnya keyakinannya keliru, kalau ini mestinya laki-laki di sebelah kanan kok kita tanam di sebelah kiri, nanti bisa menjadi begini. Kalau ini mestinya perempuan ditanam di sebelah kiri kok kemudian keliru ditanam sebelah kanan, lalu menjadi berakibat buruk bagi bayi. Itu tidak ada hal seperti itu. Saya kira itu teman-teman semuanya, pagi hari ini kajian kita atau baper kita, bahasan pertanyaan kita terkait dengan bagaimana mengubur ari-ari, hukumnya, dan seterusnya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.